Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita akan melanjutkan membaca kitab Masailul Jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah dan permasalahan orang-orang jahiliyah ini dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, disampaikan oleh beliaunya Syekh dalam kitab Masailul Jahiliyah ini. Kita membaca penjelasan kitab Masailul Jahiliyah ini dengan penjelasan yang disampaikan oleh beliaunya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Di dalam pembahasan yang ke-34 dari kisah permasalahan jahiliyah adalah diantaranya kullu firqatin, masing-masing kelompok dari orang-orang jahiliyah itu mereka membenarkan kelompoknya, mereka membela kelompoknya meskipun itu adalah salah. Apa kata beliau? Al-mas'alatur rabi'atu watsalasun, permasalahan yang ke-34 di antara permasalahan jahiliyah yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang diselisihi dan dicela oleh syariat Islam ini adalah anna kulla firqatin, masing-masing kelompok dari orang jahiliyah itu tadda'i annahan najiyatu fa'akdzabahumullahu ta'ala. Anna kulla, masing-masing kelompok dari orang jahiliyah itu mereka mengeklaim, mereka menganggap tadda'i bahwasanya mereka itu annahan najiyah, mereka lah orang yang selamat
merekalah orang yang benar, merekalah orang yang dalam pihak kebaikan dan kebenaran. Perbuatan mereka ini dibantah oleh Allah Ta'ala dengan firman Allah Ta'ala seperti yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Allah berfirman yang artinya, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan petunjuk kebenaran yang kalian klaim tersebut jika kalian benar-benar di pihak orang yang benar-benar jujur ingin menyampaikan kebenaran. Tsumma bayyana as-shawaba biqaulihi ta'ala. Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan orang yang benar-benar baik di pihak kebenaran itu siapa? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Orang yang mereka masuk Islam, menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun. Dialah orang yang benar-benar dalam kebaikan. Jadi orang jahiliyah itu meskipun mereka di dalam pihak yang menyimpang, mereka itu mengaku sebagai orang yang berada di pihak yang benar, padahal dia di pihak yang salah, padahal dia di pihak yang tersesat, padahal dia di pihak yang tidak mengikuti petunjuk ajaran dari para nabi, para rasul yang telah diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang benar-benar baik itu siapa? Ya orang yang mengikuti petunjuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Bukan orang-orang jahiliyah, meskipun mereka gembor-gembor sebagai orang yang berada dalam pihak kebenaran. Qala fadilatus Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, min masaili ahlil jahiliyah, termasuk perkara yang menjadi sifat orang jahiliyah terdahulu itu adalah anna kulla firqatin minhum tadda'i annaha hiyallati alal haqq. Mereka orang jahiliyah itu meskipun tersesat, mereka menyembah berhala, mereka saling membunuh satu dengan yang lain, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka, mereka melakukan kezaliman, mereka tidak mau dikatakan orang yang jahat atau orang yang sesat. Mereka tetap mengaku sebagai orang yang baik. Yang tersesat katanya siapa? Katanya Muhammad dan pengikutnya. Nabi Muhammad yang membawa utusan dari Allah, yang membawa risalah kerasulan itu dituduh sesat. Padahal siapa yang menyimpang? Mereka orang jahiliyah. Wa anna ghairaha alal batil. Mereka mengatakan yang selain mereka itu berada di dalam kesesatan, kesalahan, penyimpangan. Wa kana hadza fil yahudi wan nasara. Sifat yang seperti ini dulu juga pernah menimpa atau dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu mereka saling tuduh satu yang lain, mereka itu sesat. Termasuk ketika Nabi diutus pun mereka tidak mau menerima ajaran Nabi, bahkan menuduh Nabi sebagai orang yang salah dan menyimpang. Siapa mereka juga? Model-model yang sejenis ini adalah perilaku orang jahiliyah, padahal tidak punya dasar dalam rujukan yang mereka ikuti dari syariat yang mulia ini. Dawuhipun Syekh, siapa saja wa man syabahahum, dan semua orang yang memiliki sifat seperti mereka. Mereka mengatakan, mereka mengeklaim merekalah orang yang akan masuk surga. Dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah niki wau, terusipun diantarane napa? Wa qalu la yadkhulul jannah. Mereka mengatakan mereka itu selain dari kelompok mereka tidak akan masuk surga.
illa man kana hudan au nasara. Yang masuk surga hanya orang Yahudi, juga hanya orang Nasrani. Mereka hasarul hidayah wa dukhulal jannah fil yahudi wan nasara. Mereka mengeklaim, mereka mengaku kelompok mereka sajalah yang akan masuk surga. Kemudian Syekh menjelaskan, wa mithluhum, ada loh orang yang perbuatannya itu seperti mereka di antara kaum muslimin, yaitu minal firaqid dollah, kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka mengaku Islam, tetapi ajaran yang mereka ajarkan itu sangat jauh dari prinsip ajaran Islam. Kullu firqatin tadda'i annaha hiyallati alal haq. Syekh mengkerucutkan pembahasan apa yang terjadi di tengah tubuh kaum muslimin. Semua orang berkelompok-kelompok mengaku sebagai kelompok Islam yang paling benar. Apa yang terjadi? Wa ana ghairaha alal haq. Katanya kalau selain kelompok mereka salah. Katanya kalau yang selain organisasi mereka keliru. Katanya yang tidak satu jamaah dengan mereka juga salah. Wa kullu firqatin tadda'i annahal firqah an-najiyah. Masing-masing mengeklaim, mengatakan, mengaku kepada kelompok dan pengikutnya bahwasanya mereka lah satu-satunya orang Islam dari kelompok organisasi Islam yang benar. Allati qala fiha nabi, katanya seperti yang dikatakan Nabi. Dengan apa? Sabda Rasulullah. Semuanya Pak kelompok yang sesat pun mengatakan kelompoknya benar. Semua pakai hadis Nabi ini. Hadis yang mana? Itu loh Pak. Hadis yang mengatakan sataftariku ummati ala salas wa sab'ina firqah. Nanti itu umatku akan terpecah menjadi 73 golongan kata Nabi. Kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Satu saja. Satu kelompok saja. Semuanya ketika membaca hadis ini mengaku kelompok sayalah itu yang akan masuk surga. Organisasi kitalah itu yang dimaksud oleh Nabi. Ormas kitalah itu yang dikatakan oleh Nabi. Itu kata mereka. Mereka semuanya mengaku-ngaku sebagai orang yang benar. Dengan apa? Kelompoknya masing-masing. Nah, sifat yang seperti ini, kalau sampai kemudian kaum muslimin ini tidak mau bersatu seperti ini, semuanya mengeklaim kelompoknya yang paling benar, maka pada saat itu maksudnya Syekh, beliau ingin menyampaikan pada saat itulah kaum muslimin telah terjangkiti, yaitu apa? Penyakit seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, orang Yahudi dan Nasrani. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Mereka mencukupkan diri dengan kelompok dan apa yang mereka pahamkan di atas, yaitu kelompoknya masing-masing. Walakinnar Rasul dawuhipun Syekh, tapi Nabi Muhammad bayyanal alamatal fariqah lihadhil furqah an ghairiha lamma qalu. Padahal Nabi telah menjelaskan kelompok yang selamat itu siapa, satu tadi itu siapa, orang yang satu itu siapa. Kenapa dia tidak jelaskan? Man hiya ya Rasulullah, siapakah orang yang cuma satu yang selamat tadi, duhai Nabi? Padahal Nabi menjelaskan orang yang dikatakan akan selamat itu adalah, yaitu siapa? Qala man kana ala mislima ana alaihi wa ashabi. Padahal dijelaskan oleh Nabi, ciri-ciri orang yang selamat, satu yang terbebas dari siksaan api neraka itu siapa? Orang yang terus berusaha mengikuti apa yang aku lakukan,
dan apa yang dilakukan oleh mereka para sahabatku. Belakangan kemudian istilah ini terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kendati pun demikian kemudian semua orang berbondong-bondong menisbatkan diri bahwasanya dialah yang paling ahlu sunnah. Semua kelompok tidak ada yang mengatakan kalau dia itu keluar dari ahlu sunnah. Hampir semua kelompok dan organisasi mereka menanamkan kepada kelompoknya yang paling ahlu sunnah itu ya kelompok kita itu. Yang paling mencocoki Nabi itu ya kita itu. Supaya sebagai bentuk kebanggaan, sebagai penjelasan dari Nabi ini. Tetapi kemudian kalau semua orang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu bagaimana? Ya tentunya kita harus mengerti dari sifat ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seharusnya ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urusan sholat saja, sholatnya seperti orang Syiah. Contohnya apa? Tabarukan, ngagung-ngagungkan, bahkan menyembah, bahkan sholat mungkin di kuburan. Seperti sholat yang dilakukan orang yang mengagungkan orang-orang soleh, kemudian dia sholat di kuburan orang-orang soleh tersebut. Tidak ada Ahlus Sunnah menyampaikan seperti itu dari hadis Nabi yang pernah kemudian Nabi sholat di pekuburan kecuali sholat apa? Jenazah. Kalau sholat jenazah memang Nabi pernah. Tapi sholat sunnah selain itu yang ada rukuk sujudnya tidak ada. Tapi mereka mengaku Ahlus Sunnah, diantaranya mereka mengagung-agungkan kuburan, ngelap-ngelap kuburannya, tamasuh dan tabaruk di situ. Semua juga yang melakukan itu mengaku Ahlus Sunnah. Ini yang repot. Walihada qala jalla wa ala. Dari situlah dawuhipun Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, kalau kita sebagai orang yang semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, apabila dulu orang Yahudi diperintahkan oleh Allah ditantang kul hatu burhanakum, kalau kalian ngaku Ahlus Sunnah coba tunjukkan dalil yang mana yang pernah dilakukan para sahabat, yang pernah dilakukan Nabi, mereka sholat di kuburan, gitu caranya. Maka tidak boleh kita tidak berilmu tentang sunnah ini. Maka solusinya kita harus berilmu. Semua permasalahan apa saja yang diperselisihkan, yang mereka mengeklaim ini semua adalah perbuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan cara bagaimana menyelesaikannya, dilihat mana contoh ayatnya, apa dalam ayat ada, mana contohnya apa dalam hadis ada, ajaran itu begitu caranya. Maka dari situ kalau wingi termasuk ciri Ahlus Sunnah enten pinten Pak? Bu? Enten pinten? Ciri Ahlus Sunnah enten pinten? Murojaah malih niki. Murojaah malih niki. Diwingi wonten apa murojaah malih. Maryam. Niki kula tangklet malih. Panjenengan Ahlus Sunnah wal Jamaah napa senes? Yakin Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yakin nggih? Ciri-cirana nopo? Orang yang akan kuat dan kokoh prinsip Ahlus Sunnahnya itu bagaimana? Tak bocori. Terus pundi? Tengere lek piyambakipun tiyang niku ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama niku taqdimu kitabillahi wa sunnati rasulihi. Tengere niku burhan sebagai sumber ajaran niku dipegang kuat. Kita harus memprioritaskan, mengedepankan dalil. Qala Allah taqdimu kitabillahi Al-Qur'an wa taqdimu sunnati rasulihi, sunnah-sunnah Rasulullah. Iltizamu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngomong ning agama niku ndak cukup menurut pendapat saya tidak cukup. Sebelum dikembalikan, ini loh dasarnya dalam Al-Quran, dalam ayat ini, di hadis riwayat ini Sahih Bukhari misalkan, diriwayatkan sahabat niki
Dawuhipun Rasulullah mengaten niki wau. Harus begitu. Dan memahami dua ayat dan Al-Qur'an tadi itu ala fahmis sahabah. Sesuai pemahaman Islam ingkang nate sampun dipun aturaken dening Rasulullah dateng para sahabati pun. Tidak cukup menurut pendapat saya. Kalau begitu semua akan berpikir liar nanti. Semua kalau ada 10 otak ya 10 pendapat. Bisa 100 pendapat kalau satu orang mengeluarkan 10 pendapat. Tidak boleh dalam urusan agama itu kalau orang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah ya harus begitu prinsipnya. Tidak boleh tidak, harus dikembalikan kepada ilmu maqalallah wa qala Rasulullah ala fahmis salaf as-sahabah, sahabat Nabi. Begitu. Kecuali perkara-perkara yang zaman dulu tidak ada permasalahan itu. Baru kemudian para ulama bisa beristinbat hukum. Mungkin dengan dikiaskan dengan permasalahan yang telah lalu atau dalil yang dikeluarkan dalam istinbat hukumnya para ulama. Baru kemudian perkara-perkara yang dulu tidak boleh dikatakan syirik bid'ah, sampai sekarang juga harus syirik bid'ah. Tidak boleh ada pendapat yang kedua. Kalau dulu dikatakan Nabi ini syirik, ya syirik sampai sekarang. Tidak boleh memilih aku mengikut yang ini saja, tapi ngaku Ahlussunnah tapi mengerjakan kesyirikan. Tidak boleh. Begitu maksudnya. Taib. Dawuhipun Allah, kul hatu burhanakum. Kalau dulu orang Yahudi dan Nasrani ditantang oleh Nabi Muhammad, tunjukkan bukti kebenaran yang kalian katakan benar itu. Kalian katanya mengatakan aku ini tersesat, tunjukkan. Ditantang oleh Allah. Dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang benar itu siapa? Balaman aslama wajahu lillah. Yang benar-benar muslim, berserah diri kepada Allah itu, yaitu orang yang baik itu yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Kalau ngaku Islam, ya harus prinsip-prinsip kaidah dalam berislam harus dipegang kuat-kuat. Begitu boten pareng ngakuni Islam, ngomong babakan agami kola Aristoteles, kola Karl Marx, kola Toshiko Ijutsu, sinten niku? Semua niku orang-orang ahli filsafat. Kola, kemudian sampai dikatakan kita ngomongin Al-Qur'an dibantah dengan pendapatnya manusia. Kita ngomongin firman Allah dalam Al-Quran surat sekian-sekian dibantah dengan pendapatnya manusia. Ya tidak mengikuti kaidah namanya. Ngaku Ahlussunnah tetapi ngapusi, begitu. Itu prinsipnya orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah. Tetapi yang memang sudah menjadi ketetapan yang dikabarkan oleh Rasulullah, bahwasanya memang kaum muslimin itu seperti tadi itu akan terjadi yang dikabarkan oleh Rasulullah, yaitu memang akan terus senantiasa berselisih. Apa dalilnya? Niku wau, sataftariku ummati ala salas wa sab'in. Besok umatku iki bakal terpisah-pisah, terpecah-pecah, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing terpecah namung-namung tiyang Islam. Boten. Kejadian akhir zaman, agama-agama besar dari yang pernah dianut orang terdahulu terpecah belah itu bukan hanya Islam, termasuk Yahudi juga Nasrani. Jadi awake dhewe ora usah bangga-banggane tiyang Nasrani. Kadang-kadang ben kaya wong Kristen lho, wong kompak. Wong Kristen nggih terpecah-pecah lho Pak dawuhipun Rasulullah. Kaya wong Yahudi lho, wong kompak. Wong Kristen ki eneng tanggane ngono jan kompak tenan, jan diemen aku. Ngapain muji-muji orang Kristen? Wong dawuhipun Rasulullah iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'in. Yahudi juga terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara, orang Nasrani juga terpecah-pecah ala sintain wa sab'in 72. Wa sataftariqu hadhil ummah
umat ini Islam juga akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Masalah perpecahannya itu sama. Tetapi bukan kemudian kita itu pasrah wis ditakdir ini pecah belah. Bukan, tetap yang terjadi satu yang selamat ila wahidah niku tegese napa? Semua kalian jangan termasuk orang yang tercerai-berai yang akan dihukum oleh Allah akan masuk neraka tadi. Masuklah kelompok yang selamat. Siapa? Yaitu mereka yang seperti perilakuku, kata Rasulullah, mengikuti perilakuku wa ashabi, dan para sahabatku. Ini yang disebut sebagai ahlussunnah wal jamaah. Tapi ahlussunnah jamaah senes sing kawe, senes sing ngaku-ngaku. Sebabnya napa? Sejak munculnya iftiraq niki sejak zaman dulu, kathah tiyang niku ngakune ahli ahlussunnah nanging wal mu'tazilah. Perilaku sunai mu'tazilah sing dinyangi. Ngakune ahlussunnah wa syiah, ngakune ahlussunnah tapi mirip dekat dengan wong syiah. Ngakune ahlussunnah nanging jahmiyah. Mengingkari, termasuk di antara pengingkaran terhadap asma dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kejadian ini akan terus terjadi, Pak. Sebagai bentuk kebenaran sabda Rasulullah, maka umat itu akan tercerai-berai keluar dari sunnah. Iftiraq niku tegese khuruju minas sunnah. Iftiraq ingkang dipun dawuh sataftariku itu maksudnya, yang dimaksud oleh Rasulullah, akan datang masanya umat-umat ini dari Yahudi, Nasrani atau Islam ini meninggalkan ajaran agamanya. Itu maksudnya. Orang Yahudi meninggalkan ajaran kitab Tauratnya. Orang Nasrani meninggalkan ajaran kitab Injilnya yang murni dulu, dirubah-rubah. Kemudian akan datang di kalangan umat Islam itu juga akan mengikuti napa? Meninggalkan ajarannya. Sakjane sampun gadah ajaran umat Islam niku. Nanging babakan pernikahan tata carane kok kaya wong Hindu, wong gadah tata cara kiyambak. Ngoten niku lho maksude. Nanging babakan pados rizki kok pados sami kalih tiyang paganisme. Wong piyambakipun gadah Allah, kok badhe nyuwun rizki, kok nyuwun dateng berhala watu lan sak pinunggalane termasuk kayu watu. Mbah nyuwun rizki, mbah damel sesajen ngakune Islam. Ketika nyuwun meminta rizki yang seharusnya yang kepada Allah, kok nyuwuni wonten danyangan lak sepitunggalane niku watu lan kayu sing dianggap keramat. Ngakune Islam, tapi tata cara anggenipun nyuwun rezeki datang nglintune Allah. Niku lebih tepatnya meninggalkan ajaran tata cara mencari rezeki. Apalagi ngakunya Islam, tapi tata cara dalam urusan pernikahan misalnya tata carane kok kaya wong India. Mubengi api, muter-muter. Menawi wonten perselisihan wonten tengah umat Islam kados makaten niki wau contone. Lah iya sing bener sing endi? Monggo sami dibalekne. Quran enten napa mboten? Ngono maksude. Teng hadis dibahas napa mboten? Lek tiyang mantu niku tuh dadi unyer-unyerne. Ngaten. Ya cukup bagaimana Islam itu mencontohkan makaten maksudipun niku. Lek sampun gadah ajaran ora usah ngadopsi ajaran tune, ngoten lho maksude. Ngakune Islam, gadah ajaran Islam saking Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ketika punya anak dalam bersyukurnya tidak sesuai dengan tata cara Islam. Lah Islam gadah anak namung dus pundi? Dicukur rambutipun, diakikoi. Mboten enten tata cara lintune. Yang diyakini kalau ndak akan melakukan akan celaka, mboten wonten. Lek wonten hadis nggih mboten wonten, mboten usah dinyangi, ngoten lho maksudipun. Wong piyambak umat Islam gadah tata cara saking Al-Qur'an, saking hadis Nabi, saking perilaku para sahabat.
Nanging teng napa anggenipun awake ngenyangi kok dadak njupuk ajaran liyane. Maksudnya ngoten. Sibron bisibrin, tiyang Islam niku bakal terok-terok tiyang Yahudi lan Nasrani. Terok-terok akhiripun napa? Sing sunah malah mboten sumerep, sing ajaran mboten diajar nih malah saben dinten dipun nyangi. Mekaten maksudipun. Dan perilaku yang seperti ini akan terus terjadi kalau orang itu napa sebabnya dek wingi kalau wingi tiyang kok mboten nutawi terjebak dalam kemaksiatan penyimpangan sama sumerep tasih eling napa tapi panjenengan ngen eling-eling. Apa sebab kok tiyang niku mboten saged ngenyangi ajaran agaminipun? Enten 3. Habeng sepindah adamul ilmi, ngaku Islam mboten nate maos kitab Al-Qur'an, hadis Nabi, akhiripun adamul ilmi, mboten gadah pemahaman ilmu tentang ilmu keislaman. Yang dilakukan akhirnya ilmu yang dia buat-buat sendiri. Adamul ilmi, cara tegese al-jahlu. Akhirnya al-wuqu'u fil ma'asi. Sakjane nggih pengen kaya wong sing islami, nanging wong mboten gadah ilmu, mboten nate ngaos, mboten nate maca Quran, mboten nate maos hadis Nabi. Tata carane Islam niku lek babakan pernikahan bagaimana? Babakan tentang ketika mendapatkan nikmat anak bagaimana? Ndak dipelajari. Akhirnya yang dilakukan adalah kebiasaan yang dia dapat entah dari mana, yang banyak dilakukan oleh orang-orang selain non muslim. Akhirnya ya meniki wau al-wuqu'u fil ma'asi, terbiasa dalam keburukan. Dan ilmu yang seperti ini dipahami kalih musuh-musuh Islam, Pak. Wong Islam niku badhe dipun damel bodoh tentang agaminipun. Wis ta wong Islam niku ben Islam agamane bene, nanging prilakune aja sampai islami. Jadi tidak dipungkiri kata mereka para ulama, termasuk yang disampaikan dalam Al-Iftiraq, kitab Al-Iftiraq mafhumuhu, asbabuhu, subulu wiqayatu minhu, yang disebutkan oleh beliaunya Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, yang pun ngaturakan supados mengke dados perhatian kaum muslimin. Penyimpangan-penyimpangan supaya kaum muslimin bodoh terhadap ajaran agamanya itu sudah diilmui oleh musuh-musuh Islam. Wong Islam niku agamane KTP-ne Islam kersane. Nanging sing dirusak peradapane, tata carane. Akhiripun piyambake kados agamane Islam, nanging prilakune kados tiyang Yahudi Nasrani, kados tiyang Hindu Buddha. Akhiripun ndak ada lagi nilai-nilai Islamnya. Apa sebabnya? Dawuhipun para ulama, yang pertama adalah kaidul kaidina bi asnafihim min ahli dayanat. Musuh-musuh Islam itu ngerti, Pak. Makanya umat Islam itu dijauhkan dari prinsip ajaran agamanya. Niki sing paling mau wedeni niki omongnya krungu-krungu kolom agama dalam pendidikan anak sekolah kok badhe mboten dipun hilangaken niku pripun sok niki. Medeni lho Pak niku. Kok masa umat Islam dan akan dijauhkan dari pelajaran agamanya? Padahal ini kunci kebaikan loh, Pak. Terus lek engko nang sekolahan yoga-yogane kula dalah panjenengan sami niku mboten diulang agami. Terus mengke bakal ngerti babakan agami napa mboten mengke. Kinten-kinten umpami agaminipun dihina, kinten-kinten umpami agaminipun dicela, kinten-kinten umpami agaminipun dilok-lokke utawi diremehkan, sumerep napa mboten lek niku bagian dari ajaran agama mengke. Terus ning omah mboten diulang kalih tiyang sepahe, wonten sekolahan nggih mboten diulang babakan agami. Padahal niki kunci. Umat Islam niku kalau jauh dari ajaran agamanya, wis alamat bakal tiyang niku mengke jauh tebih saking
nipun. Akhirnya tata cara yang dikerjakan adalah tata cara yang menyimpang dan salah. Riyen nate lho Pak ngoten niku. Dilakukan oleh sinten? Musuh-musuh Islam. Musuh Islam niku dawuhipun para ulama minad dakhil wal kharij. Enten sing jero wonten, enek sing nek njaba nggih wonten. Lek mboten purun kula contohaken peradaban zaman sekarang, peradaban zaman dulu mawon. Panjenengan nate mireng kisah bahwa Islam itu pernah berjaya dengan sejarah peradaban Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah atau Khulafaur Rasyidin? Sinten sing menghancurkan peradaban Umayyah dan Abbasiyah? Musuh Islam. Panjenengan nate mireng napa mboten lek mriyen Daulah Bani Abbasiyah niku berjaya. Punya kekhalifahan, tetapi ibaratin singa ora duwe siyung. Ratune niku mboten berhak ngatur. Sing ngatur sinten? Banyaknya firqah-firqah sing menyimpang. Kelemahan Daulah Bani Abbasiyah niku Pak, akhir-akhir keruntuhan Islam niku nggih. Dulu itu setelah berubah dari Umayyah ke Abbasiyah, niku enten gian rajanipun. Khalifah nggih wonten, nanging kadung melegalkan penyimpangan. Kadul pernah minta tolong, kadung tahu bekerja sama kalih tiang-tiang ingkang bertasayuk utawi Syiah pemikiranipun. Ketika mereka berjaya terus menguasai kekuasaan, wong-wong niki wau njaluk bagian kekuasaan. Termasuk permintaannya minta dilegalkan firqah-firqah menyimpang mereka. Akhirnya pun kuat. Daulah Bani Abbasiyah yang seharusnya mengatur urusan agama, penyimpangan-penyimpangan itu harus ditegaskan. Tidak bisa. Mereka orang Syiah punya kerajaan di sana, di sana, di sana, di sana. Seolah-olah itu besar tapi rapuh. Akhirnya masuklah musuh-musuh Islam. Panjenengan sumerep pada tahun 656 Hijriah. Daulah Bani Abbasiyah itu runtuh karena apa? Musuh Islam yang juga mengaku Islam, musuh Islam tapi mengaku Islam. Orang-orang Syiah termasuk Nasiruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Alqami. Dirangkul kali khalifah, tidak ada perdana menteri. Tiba kok malah melaporkan kelemahan kaum muslimin. Datang sinten? Tiang Tartar, Mongol, Hulagukan. Akhirnya pun diserang. Ngakune Islam Pak, tapi tidak membela Islam sama sekali itu Nasiruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Alqami. Buah karena dia sudah nggak cinta lagi kepada Islam meskipun ngaku Islam. Terpengaruh. Berikutnya terus penyimpangan buahnya. Dari yang pertama kita pahami satu ilmu di antara bahwa sebab perpecahan di tengah tubuh kaum muslimin itu tidak bisa dipungkiri. Yang pertama mungkin yang difirmankan oleh Allah walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tegese napa? Musuh Islam niku terus mempropaganda lek iso niku badhe ngrusak Islam. Ya kita harus sadar propaganda Ghazul Fikri kados mekaten niku lek zaman saiki yoga-yogane awake dhewe timbang ngaji pilih ndelok napa? Tontonan-tontonan sing mboten enten manfaate. Niku termasuk propaganda. Seharusnya lek zaman dulu orang itu duduk di surau-surau anak kecil mengaji, saniki asik wonten di depan layar kacanya. Kon ngaji mboten purun. Termasuk ngoten-ngoten niku juga harus perhatian karena propaganda musuh Islam menjauhkan dari Islam itu banyak tata caranya. Termasuk diberikan kesenangan-kesenangan. Waktu-waktu tontonan yang mengasihkan kados bola lan satunggalan niku tayange pas sholat jamaah. Gek kemeng jagoku to. Jagoku gek babak final loh. Lah kok pas adzan maghrib loh. Piye niki? Utawi napa? Pas tengah wengi jam 3 tipas ning ngoten. Wengi wis begadang delok ngoten akhirnya subuhe mboten subuhan mekaten. Banyak tata caranya. Kita harus berhati-hati. Bahwasanya musuh-musuh Islam itu akan terus begitu. Ingkang dawuhipun Rasulullah yusyaku an tada'a alaikumul umam.
bakal teko mangsane mengke bakal apa? Kalian itu akan dikerumuni musuh-musuhmu. Seperti apa? Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Seperti makanan yang dihidangkan di meja makan. Qala qail, enten sahabat ingkang tangkal datang Nabi. Awamin qillatin nahnu yaumait, ya Rasulullah. Jumlahnya kaum muslimin pada waktu itu sedikit napa kathah duwe Nabi. Qala bal antum yaumait katsir. Waktu itu kamu jumlahnya banyak kata Rasulullah. Walakinnakum gusaun ka gusais sail. Umat Islam niku kuwatah nanging mik kados buih wonten lautan. Oke, agamane Islam. Nanging Islam diremehkan dengan kesyirikan, kebidahan, boten cemburu belas. Wis bene hak masing-masing. Ndak peduli. Kenapa? Kepedulian kepada Islam itu tergantung sejauh mana kita pernah mendalami dan mempelajari Islam. Jadi kita harus sadar di tengah kita itu musuh-musuh Islam harus terus mereka terus menyerang kita. Lek zaman biyen enten Abdullah bin Sabah ngakuni Islam dhek wong Yahudi, keliling ke kota-kota, ke Kufah, ke Basrah, ke Mesir, merovokasi tiang-tiang ingkang nembe mlebet Islam niku untuk menyerang Utsman bin Affan. Diprovokasi, nggih percaya. Karena ndak punya ilmu baru masuk Islam, dipercaya akhirnya memberontak kepada Utsman bin Affan. Pernah terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah, seorang gubernur yang kemudian dengannya fitnah terjadi terbunuhnya Husain bin Ali. Sing terfitnah Ahlussunnah wal Jamaah termasuk Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus begitu. Wonten Indonesia mbiyen nate enten Sena Gubronje. Sinten Sena Gubronje? Wong Londo, pendeta Kristen, belajar Islam wonten Mesir, terjuni wonten Indonesia, apal Quran, apal hadis, bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Zaman semono ki wong iso maca Quran fasih, apal hadis, bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, dianggap kiai, tibake misionaris. Usaha tuwek balik malih wonten Londo malih. Dikelabui. Kinten-kinten zaman sakniki tiyang ingkang dari musuh-musuh Islam dari dalam dan dari luar niku enten napa mboten kinten-kinten? Kathah. Cuma awake dhewe mboten enten mungkin bisa melihat mana di antara musuh-musuh Islam. Solusinya kita itu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang pernah diajarkan. Kalau ada orang yang mengatakan menyimpang, siapapun dia, bahkan dianggap ulama atau tokoh pun, ustadz atau siapapun, kalau menyimpang ya nyuwun sewu, kula mboten nderek, Pak. Tegas, ngoten lho. Meskipun itu guru kita yang setiap hari kita dengarkan ceramahnya. Kok kita sama-sama berilmu tentang Islam ini, sunnah ini, kok ujuk-ujuk orang yang kita anggap itu sebagai pemimpin atau ulama kita, guru kita, jelas-jelas menyelisih sunnah. Nyuwun sewu, Pak, sing niki kula mboten nderek. Tegas. Ojo pehne mengke itu termasuk orang terdekat kita kok menyimpang terus kita ikuti. Sebabnya di apa? Adamul ilm. Ingkang nomor kalih dawuhipun para ulama, sebab di antara sebab penyimpangan yang terjadi orang itu keluar dari sunnah adalah yang tadi itu, al-jahlu daun. Itu penyakit yang mematikan, bodohan itu. Maka kita tidak boleh bodoh terhadap ilmu agama. Yang ketiga napa, Pak? Di antara sebab penyimpangan orang itu keluar dari sunnah Nabi, meninggalkan ajaran agamanya, yaitu al-khalal fi manhaji talaqiddin. Tidak beres dalam mengambil ilmu dari sumber yang salah. Niki wau sing kula aturaken kesimpulane ngoten niki wau. Wong ngakune Ahlussunnah kok dirujuk ilmune bukune wong Syiah. Nggih boten temu. Ngakune Ahlussunnah wal Jamaah tirose bangga sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi babakan membicarakan tentang masalah tata cara pernikahan misalnya, atau ketika dapat nikmat anak misalnya, kok yang dipakai tata caranya orang Hindu Buddha. Ilmu yang diambil dari ilmu dari mana ini?
Mekaten. Ya harus tegas. Kalau kita melakukan satu amal dalam amal sunnah ini, setidaknya kita pernah belajar. Ini loh dalam Al-Quran ayat ini. Ini loh hadis Nabi, hadis ini. Di kitab ini, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, atau Imam Ahmad. Ini hadisnya sahih, dijelaskan para ulama dalam kitabnya ini. Mekaten. Kalau tidak ada, ya kita nyuwun sewu, kuto mboten ngenyangi sing ngoten-ngoten niku, tegas. Terus lek awake dhewe terus belajar ilmu agami, sampun ngertos ilmune lek ngoten niku mboten enten tuntunane. Terus awake dhewe panggake lae lumawon, kapan kinten-kinten agama niki akan tegak. Nggih to? Meskipun resikonya kita ya akan dicaci, dimaki, dikucilkan. Ya bismillah, inilah kita memperjuangkan ajaran Islam biar Islam ini tidak pudar. Mekaten. Napa namanya sebabipun? Banyak orang menyimpang dari ajaran agami. Napa malih? Dawuhipun para ulama wonten saya agni wonten kitab Al-Iftiraq Mafhumuhu wa Asbabuhu niki dipun aturaken ingkang nomor sekawan hasad. Niki lek kula baleni sak bab hasad niki. Tiyang Yahudi niku semerep napa mboten lek badhe wonten enten nabi akhir zaman. Sumerep. Wong niku ditulis wonten kitab-kitab terdahulu, wonten Taurat wonten Injil nggih wonten. Nanging tiang-tiang Yahudi mboten purun nampi Rasulullah sebagai rasul terakhir, padahal niku rasul sing ditunggu-tunggu. Sebabipun napa? Hasad. Ini sing paling medeni. Orang Yahudi itu ngerti, orang Nasrani itu ngerti kalau bahwasanya akan datang nabi akhir zaman. Dari mana mereka tahu? Wonten kitab Injil, wonten kitab Taurat, sampai tiang Yahudi niku sering ndonga datang Allah. Allahumma ib'ats lana, kata orang Yahudi dalam tafsir ayatnya. Ya Allah, segera datangkanlah nabi yang kami mendapati wajadna indana, yang kami baca dalam kitab-kitab suci kami. Yakin beriman, naqtulul musyrikina, kami bersama nabi akan memerangi orang-orang musyrik itu. Ditunggu-tunggu sampai tiang-tiang Yahudi niku bedol desa, Pak. Transmigrasi saking negeri Syam pindah ke Madinah. Dulu namanya Yathrib. Pindah. Akhirnya wonten Madinah enten suku-suku Yahudi pindahan. Gara-gara napa? Ngarep-ngarep mugi-mugi mengko sing lahirne nabi kuwi bojoku. Kabeh ngoten. Tibake lahire nabi wonten pundi? Mekah. Hijrah wonten Madinah. Kecewa orang Yahudi. Kok duduk anakku, duduk ponakanku, duduk keturunan dari Bani Israel, kok keturunannya Ismail. Hasad hati ini pun. Akhirnya pun nabi yang ditunggu-tunggu niku diingkari. Ora, aku ora ngenteni kok. Orang Madinah, suku Aus dan Khazraj ngelokne. Wonge biyen mau enteni basa teko kok buat orang iman. Lah suku Aus dan Khazraj itu penduduk asli Madinah. Selama sekitar ratusan tahun itu diadu domba kali tiang Yahudi. Kersane punah. Lek punah jawane ku bentek. Lahirnya ben dari rahim-rahim istri-istri mereka itu nabi akhir zaman. Karena nabi akhir zaman dikabarkan akan berada di tempat yang banyak kurmanya. Sedangkan yang banyak kurmanya waktu itu kota Yathrib. Begitu. Akhirnya tibae orang suku Aus dan Khazraj yang beriman duluan. Katanya dulu kamu beriman nunggu-nunggu. Setelah datang kok tidak kamu imani? Apa? Disebutkan oleh Allah hasadan. Hati mereka hasad. Sami, Pak. Kebenaran hari ini, Islam tentang sunnah ini, kalau mau jujur, di kitab para ulama niku ingkang saged maos kitab wonten sedanten. Al-Qur'an nggih semanten ugi piyambakipun ingkang saged maos Qur'an, maos tafsiripun dijelaskan. Kebenaran itu sudah sampai insya Allah. Tapi mik goro-goro uduk kelompokku, uduk kiaiku, akhirnya pun ditolak. Mekaten. Pomok podo jujuri mekaten. Mugi podo jujure coba.
Kinten-kinten kok bersatu kaum muslimin. Akhirnya sing bener-bener ngajak neng sunnah dituduh sebagai pemecah belah umat. Padahal itu yang benar-benar mengikuti Islam. Makanya Allah dawuh niki wau, kul hatu burhanakum. Coba tunjukkan mana dalilmu. Kalau mau jujur, duduk buka kitab. Oh, tibake sing ngeten niki bid'ah. Sing ngeten niki mboten pareng. Jelas niku. Tetapi karena kemudian bukan aku, bukan kelompokku, bukan keluargaku, kok dia yang menjadi pengurus, akhirnya hasad, kadang-kadang nandingi. Sitoke kadang-kadang akhirnya berlomba-lomba kaum muslimin. Lek zaman biyen kok enten tiyang damel masjid ngoten niku kan enten wahyu. Masjid Diror panjenengan sumerep. Masjid Diror niku dibangun Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah niku ketawis dohire muslim, kaya kaum muslimin, tapi gue masjid tandingan. Lek ngarep-ngarep, lek ngerayu Rasul dos pundi duhe Nabi. Niki tiyang sepuh-sepuh niki tebih duhe Nabi. Lek pada salat teng Masjid Nabawi kok tebih. Kula tak ndamel masjid mawon teng mriki nggih. Mengke panjenengan ya mbok sekali-kali ngongak masjidku mekaten. Tapi setelah peperangan Rasulullah dapat wahyu malaikat Jibril disuruh membumi hanguskan masjid niki wau. Lek zaman biyen enten wahyu. Iki munafik, iki etok-etok, niki asline ngrogoti tekan jero, iki asline sengkuni. Lek enten wahyu kan langsung Nabi sumerep. Lek zaman saniki langsung sumerep. Ten semerep wis sakniki namung husnudzon mawon, segala perselisihan monggo dikembalikan kepada Quran dan sunnah. Ten mawon namungan. Zaman Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul langsung diwahyukan dia orang munafik, bumi hanguskan masjidnya langsung. Zaman saat ini buatan semerep, kedoknya baik semuanya, alasannya semuanya baik, padahal hatinya diam-diam dia tidak senang dengan gerak-gerik dakwah yang ada di sana. Bisa jadi, tapi karena kita tidak boleh menuduh, ya karena nggak punya pengetahuan wahyu, ya cukup kita husnudzon, monggo sami kembali Quran sunnah ngoten kemawon, didilok mawon, endi sing cedhek dengan sunnah, podo-podo sami maos kitabe, sami-sami buka kitabe, kinten-kinten pundi ingkang nyedheki sunnah, namung ngoten tok niku lho. Mugi-mugi mengke diunduh piyambak-piyambak, sing jujur pundi, sing etok-etok nggih pun pundi. Seduanten bakal asal konsekuensi ini. Sok lek tiyang niku nifak utawi munafik ketika nyebrang sirat jalane bakal dipeteng nih dening Allah. Loh, mamangane padang kok malah peteng, genten dihapusi mekaten. Maka kita ndak boleh main-main. Kalau kita tentang sunnah, ya sunnah. Kalau salah, ya kita menasihatkan. Kados mekaten ngaten niki. Bulan belum bisa. Terus pundi bahasane? Belum tentu yang menyampaikan di sini ini kemudian yang disampaikan semuanya benar. Belum tentu yang menyampaikan itu kemudian dia lebih tahu. Kata Rasulullah, tetaplah menasihati tentang sunnah walau kana muballaghun au amin muballigh. Bisa jadi panjenengan sebenarnya sudah tahu ilmunya. Makanya lek klentu pun segan-segan, mamane klentu ngeten niki nggih kula, medun saking ngono. Tangkletono, Pak niki wau kok hadisnya mboten ngoten. Jenengan matur. Oh, astagfirullah nggih matur suwun nggih, dieling. Bisa jadi salah bacanya gitu. Kenapa? Tolok ukur iku Quran dan hadis. Makaten dielingaken. Sikap yang salah kemudian yang kelima, kula ringkas mawon. Mengapa banyak orang iftiraq keluar dari sunnah? Yaitu intisyarul bid'ah. Mulai munculnya orang yang tidak berilmu itu menyebarkan ajarannya, perkara yang tidak diajarkan dikerjakan, akhirnya punya masyarakat dan kemudian diikuti. Yang benar-benar mengerti ilmu tinggal sedikit, akhirnya kalah dan dikucilkan. Maka jangan pernah bersedih hati selama kita memiliki dasarnya Quran Sunnah sesuai pendapat para salafus soleh. Mari kita saling menguatkan meskipun jumlah kita sedikit. Sing terakhir, sikap hulu terhadap agama, berlebih-lebihan.
Sangke berlebih-lebihane sing boten dicontohke dipun kerjakan. Itu juga salah. Mekaten mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang sikap perilaku jahiliyah yang senang dan bangga dengan kelompoknya meskipun menyimpang. Awake dhewe boten pareng fanatik kepada kelompok kita tanpa yang boleh fanatikin apa nih? Dasarnya sunnahnya itu bukan kata-katanya, bukan ustadznya, bukan dalam sunnah mekaten. Dalam sunnah yang difanatiki tidak boleh kok ustadznya, gurunya tidak boleh. Yang kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sing difanatiki niki sunnah Rasulullah dan sunnahipun para sahabat. Niki lek menyelisih sunnah-sunnah tadi pun segan-segan kula mboten nderek, ngapunten. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Bu nggih. Maka niki wau sebagai bentuk berarti ngecas tentang prinsip dan manhaj niki yang disampaikan Syekh niki. Ini berkaitan kalian manhaj niki. Supados Islame awake niku kokoh, ora miyar-miyur. Diomong ning ngene bingung, diomong ning ngeten bingung. Ngoten nggih. Niki kedah kuat manhajipun. Niki babakan manhaj, Pak. Manhaj niku ya pondasi landasan dalam beragama. Lek niku kuat insyaallah kuat, tegas kita itu. Tidak mudah tergombang-ambing. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo dipun tutup nanti doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.